kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu senantiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu setiap hari kami boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Karena Amin. kami tahu ada kuasa, ada pengharapan, ada sukacita, ada kemerdekaan, ada kelepasan di dalam hadirat Tuhan. Kami senantiasa menyadari bahwa kami membutuhkan hadirat Tuhan dan kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hati yang rindu dan haus akan Tuhan boleh terus Tuhan kami pelihara Bapa. Karena hanya itulah yang membuat kami kuat. Hanya itu yang membuat kami Tuhan mampu melihat masa depan yang penuh pengharapan Bapa. Dan kami percaya Tuhan kuasa Tuhan bekerja dalam hadirat Tuhan. Terima kasih kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Bapak, kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Siombing Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, pesan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh suara Tuhan kami boleh dengar lewat hamba-Mu ini juga. Kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja mengambil alih dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan. Dan kami juga yang mendengar Bapak. Biarlah kami selalu rindu Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan dengan sukacita. Kami senang ketika kami mendengar firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu Tuhan boleh bertumbuh, boleh berbuah Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan semuanya, hamba-Mu jaringan semuanya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan boleh dinyatakan untuk semua kami para pendoa GKKI nasional. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Siombing, ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan hambanya Pak Bistok untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Shalom. 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 Dengar Bapak Ibu? Ya, kedengaran. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, sore ini menjelang malam kita bisa bertemu lagi bersama-sama untuk kita boleh menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Ya. Mohon maaf kalau beberapa waktu saya secara pribadi tidak bisa ikut ya, karena ini juga sedang ada kuliah SA3 ya, tapi dosen-dosen lain yang bisa atur waktunya untuk melayani ya pada saat sore hari ini jam 6 sampai nanti jam 10 malam ya. Jadi itu yang membuat ya kita jarang ketemu ya di doa nasional ini. Baik, kiranya pertemuan ini membawa kasih karunia, anugerah, pertolongan Tuhan bagi kita semuanya. Ya, baik, sebelum kita lebih lanjut, mari kita sebentar kembali serahkan diri kepada Tuhan. Mohon hikmat-Mu, anugerah-Mu, dan kasih-Mu, ya Aba, ya Bapa. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apapun, kering, letih lesu, dan berbeban berat. Karena itulah kami mohon urapan yang dari Kristus Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus turun atas kami, ada kuasa untuk kami boleh mengalahkan segala kedagingan, segala hal-hal yang tidak membuat kami bisa bertindak dalam memuliakan Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus memimpin kami, berkati semua jaringan supaya bisa berfungsi dengan baik. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, selamat sore.
eh, sore menjelang malam ini, mari ya kita membuka satu ayat firman Tuhan di dalam 3 Yohanes pasal, karena satu pasal ya, pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ya, ini firman Tuhan bagi kita semuanya untuk kita bisa bersama-sama menikmati pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Saya bacakan ya bagi kita semuanya. Surat Yohanes yang ketiga atau 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 demikian. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasihi, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, puji Tuhan. Ya, ini surat ditulis oleh Rasul Yohanes kepada orang-orang yang sudah dimenangkannya, dimuridkannya, dan dengan kata lain istilah sekarang digembalakannya. Ya. Ayat ini berbicara tentang kebanggaan seorang hamba Tuhan. Lewat doa, dia membanggakan jiwa-jiwa yang dia layani dan dia gembalakan. Dia tidak berkata, aku bangga kepada kalian semua anak-anak rohaniku karena kalian S3 semua, doktor semuanya. Dia tidak bangga dan tidak mengatakan, aku sukacita kali kayak ketika anak-anak rohaniku kaya raya, successful semuanya. Ya, rata-rata mobilnya itu Pajero dan ada yang ya Ferrari segala macam, ya, mengalahkan semua artis-artis ya yang ternama. Dia nggak katakan demikian. Dia hanya katakan bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar. Kalau bagi seseorang nggak ada sukacita yang lebih besar, berarti inilah yang terbesar. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih besar dari ini. Apa itu sukacita seorang hamba Tuhan terhadap orang-orang yang digembalakannya? Mungkin 2/3 hidup Yohanes ini mengerjakan hal ini, ya, melayani Tuhan dengan menggembalakan, memuridkan, dan menjadikan jemaat-jemaat itu hidup dalam kebenaran. Dia bilang, bagiku nggak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran, ya, dalam sportivitas, ya, dalam kebenaran firman, ya. Nah, jadi inilah sebenarnya ya tujuan penggembalaan. Kenapa gereja ada di muka bumi ini? Ya, ya memang Tuhan berharap banyak kepada gereja untuk dunia ini boleh mengalami kasih Tuhan itu, boleh hidup dalam kebenaran, boleh segambar serupa dengan Yesus. Dan itulah tugas gereja. Dan bukti bahwa gereja hidup dalam kebenaran ada tandanya, ada cirinya. Ya, ayat 2 dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, jadi tanda atau ciri anak-anak Tuhan, tanda atau ciri para pendoa, tanda atau ciri gereja atau pendeta sekalipun namanya, hamba-hamba Tuhan memang benar-benar hidup dalam kebenaran, jiwanya itu baik-baik saja, sehat-sehat, ya, terpelihara. Dengan kata lain, ya, jiwanya itu tidak tertekan, tidak stres, ya, tidak mengalami sesuatu yang menggoncangkan.
Nah, jadi saudaraku, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23, ya. Baik, kalau ada yang bisa membuka dan membaca silakan supaya kita bisa berbagi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, ada yang bisa? 1 Tesalonika berapa, Pak? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Yola. Nah, jadi ya, kenapa Rasul Yohanes begitu bangga mengetahui dan terus dia dorong dalam doanya, dia terus doa supaya anak-anak rohaninya itu hidup dalam kebenaran, dan dia bersaksi, orang-orang bersaksi, dan dia dengar kesaksian orang-orang, memang benar jiwa mereka baik-baik saja, nggak ada yang tertekan jiwanya, ya. Jiwa mereka mengalami ya terobosan ilahi, diasuh oleh Tuhan. Kenapa? Karena Rasul Paulus bilang kepada jemaat Tesalonika, ketika Yesus datang kali kedua, ketika Yesus mau mengangkat gerejanya, maka kondisi inilah yang dinantikan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuhnya terpelihara sempurna, tidak bercacat pada kedatangan Kristus itu. Ya, ini yang diharapkan Tuhan. Makanya gereja ada, ditempatkan Tuhan. Karena Tuhan berharap gereja inilah yang akan memulihkan roh, jiwa, dan tubuh seluruh umat manusia. Akhirnya manusia itu menjadi segambar dengan Tuhan. Manusia itu menjadi serupa dengan Kristus. Manusia itu mengalami kedewasaan rohani. Manusia itu akhirnya bisa menjadi tempat Kristus meletakkan kepala. Ya, jadi satu tubuh dengan Tuhan. Ya, itu yang diharapkan Tuhan. Dia datang ke dunia untuk mencari tubuhnya, supaya dia bisa meletakkan kepalanya kepada tubuhnya itu. Tapi ketika tubuhnya tidak terpelihara, ya, kata terpelihara di sini ya di dalam kitab Mazmur pasal 23 itu digembalakan Tuhan. Ya, terpelihara maksudnya tergembala. Terpelihara maksudnya diasuh, dirawat, dibela. Ya. Efesus bilang bahwa tubuhnya itu tidak bercacat, celah, ya, tidak ada kerut, noda atau apapun serupa dengan itu. Ya, tetapi itu bagaikan ya gerejanya itu bagaikan mempelai perempuan atau istri yang dirawat, diasuh, dibela oleh sang suami, ya. Nah, itu gambaran secara roh. Yesus sebagai mempelai pria. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kalau masalah roh, ya ini gampang terdeteksi. Ya, ada cerita, ada seorang di Gerasa atau Gedara, ya, itu dirasuk oleh 2000 roh jahat, sehingga tubuhnya itu dan jiwanya tertekan. Ya, nah dia mulai mengasingkan diri, ya, tinggalnya di pekuburan, menjerit-jerit, memukul-mukul dirinya dengan batu, dan ketika ada 10 laki-laki yang kuat mau merantai dia, ya, rantai itu diputuskan. Ya, kekuatannya itu udah supranatural karena kekuatan 2000 roh jahat merasuk jiwa dan tubuhnya sehingga keadaannya sangat menderita. Ya, tapi ketika Yesus dan muridnya datang dari jauh, orang itu sudah lari tersungkur dan menyembah Tuhan dan katakan, "Aku kenal engkau, anak manusia, tapi belum waktunya aku dihukum." Ya, nah kita tahu cerita selanjutnya, dia minta atau permisi untuk keluar dari orang itu dan pindah ke babi-babi yang jumlahnya 2000. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, begitu berharganya sebenarnya jiwa, satu jiwa itu pun sangat berharga bagi Tuhan. Sampai-sampai kalau dihargai, ya, kalau satu ekor babi
ukuran dewasa katakanlah 50 sampai 60, apalagi kalau bisa 100 kilo. Nah, itu sudah bisa 1 sampai 2 juta harganya. Ya, bayangkan kalau ada 1.000 babi, apalagi 2.000 babi, ya. Sudah antara 2 sampai 4 miliar harganya. Ya, tetapi harga itu tidak sebanding dengan begitu besarnya kasih Tuhan atas satu manusia pun. Karena manusia itu berharga, mulia, dan Tuhan kasihi. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, inilah ya yang menjadi problem utama. Kenapa amanat agung susah sekali ya dikerjakan? Ya. Karena memang kalau masalah roh tadi gampang terdeteksi. Ya. Ada orang sakit dirasuk roh jahat, itu sudah terdeteksi gampang. Dan penyelesaiannya pun ya nggak terlalu susah, karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Roh yang ada di dalam dari roh apapun ya di atas dunia ini. Ya. Masalah tubuh, ketika kita mengalami sakit tubuh ya sudah ada ahlinya, dokter spesialis ya, dia tahu benar apa obat untuk penyakit tubuh yang menderita. Nah, masalah kejiwaan inilah kadangkala gereja luput ya. Gereja kadangkala tidak bisa mendeteksi ya. Contohnya sekarang lagi tren ya. Ada Resmond ya, Sianipar, orang Batak, saya yakin dia orang Kristen ya, tapi entah bagaimana caranya dengan ya Roy Suryo segala macam ngulik-ngulik ijazah palsu. Ya, Bareskrim bilang asli, tetap ngotot. Nah, kalau kita deteksi secara rohani ini ada kelainan jiwa, karena saya belajar ulik-ulik ya tentang masalah psikologi kejiwaan. Ternyata ya penyakit kejiwaan itu ada sekitar 200 varian. Ya, 200 jenis, 200 varian. Yang paling parah itu adalah ODGJ yang kalau dia di jalan bajunya sudah compang-camping ya, sekian bulan nggak mandi, ketika dia jalan ketemu ya misalnya kotoran, dia ulik, dia coel, dia ya katakanlah ya mungkin dicium lalu ketawa-ketawa dia ya gitu-gitu. Nah, itu yang paling tingkat terakhir, yang paling tinggi, seperti orang gila di Gedara tadi itu. Ya, tapi coba kita ya membedah satu persatu ya, karena Tuhan rindu ya, seperti Mazmur 23, dia memelihara jiwa kita, dia menggembalakan kita, dia baringkan kita di padang yang berumput hijau, dia kasih ya makanan, minuman rohani, tongkat dan gada memelihara ya, sehingga domba gembalaan Tuhan terpelihara sempurna sampai dia datang ya. Kalau roh, jiwa dan tubuh terpelihara, tergembala oleh Tuhan Yesus Kristus ya, sekali lagi saya katakan, maka saya yakin amanat agung Matius 28 19-20 itu bisa berjalan dengan baik dan benar, lintas generasi, lintas suku etnis, dan itu dimulai dari rumah. Rumahlah pusat dari amanat agung. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa menyampaikan atau mengajak orang ya ketemu atau masuk atau terima Isa Al-Masih Tuhan Yesus kalau dalam satu rumah ya ada bapak yang brutal, bapak yang selalu KDRT, pukulin istri, pukulin anak segala macam ya, nggak kasih nafkah ya. Bagaimana mungkin keluarga ini bisa bergandengan tangan jadi saksi Kristus ya, karena Tuhan bilang kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan dapat kuasa dari saksi, mulai Yerusalem ya, Yudea, Samaria sampai ujung bumi ya. Sering para pengkhotbah bilang Yerusalem itu keluarga terdekat ya, keluarga inti ya, keluar dikit lagi ya orang-orang terdekat lagi ya, tetangga kiri kanan, orang-orang satu usaha, pekerjaan, bisnis ya, lebih jauh lagi ya keluarga yang satu kecamatan, orang-orang yang jauh sampai ujung bumi ya. Nah, mustahil itu bisa dikerjakan ya kalau terjadi ya sekitar 200, salah satu dari 200 varian itu. Nah, saya ada cerita ilustrasi, mungkin saudara sudah ada mendapat ya, mungkin ada di WA segala macam. Jadi ceritanya begini ya,
suatu saat, suatu pagi, ada seorang anak, ya katakanlah anak ini kelas SD lah, katakan kelas 3, kelas 4, atau kelas 5 misalnya ya. Lalu dia mau pergi sekolah, sudah pakai baju, ya, sudah siap-siap. Lalu dia minta uang jajan sama ibunya. Ya, Mak, bagilah uang mau jajan. Nah, mamanya dengan sedikit memelas, ya, dia bilang, aduh nak, hari ini nggak ada uang mama. Ya udahlah, yang gak usah jajan gitu ya. Nah, anaknya ada pengertian dan dia pergi, ya, pergi jalan kaki sekolah, ya. Lalu, ya, biasa orang sekolah, ya, jam 2, jam 3 pulang, ya, pulang sekolah, ya. Mamanya tentunya menyambutnya dan tidak makan, ya. Kamu udah capek dan segala macam, ya. Akhirnya diajak makan. Lalu anaknya bertanya, loh, tadi mama bilang, ya, nggak ada uang. Ya, ini kenapa mama bisa masak? Lalu mamanya, ya, dengan, ya, sedih juga dengan, ya, rasa prihatin bilang, memang adanya anak tadi 10.000 uang mama tinggal, ya. Tapi aku pikirin kita semua, kalau aku kasih nanti samamu, nggak bisa lagi kita makan seperti ini. Yang 10.000 itu, aku belilah itu tempe, tahu, minyak sedikit, ya, lalu bawang sedikit. Untung di belakang rumah kita masih ada, ya, daun ubi, ya, singkong, ya. Lalu aku ambillah itu, masak apa adanya. Nah, inilah dia, kita bisa makan sampai malam nanti, ya, bisalah nanti kita makan. Untung masih ada beras, ya. Lalu sore menjelang, ya, maghrib, pulanglah bapaknya, ya. Begitu pulang ngasuh, lalu dipanggil, oh Cok, mari dulu kau Cok, ya, ada apa Pak? Beli dulu Bapak rokok. Dikasihnya uang 20.000, ya. Ini beli cepat. Nah, lalu anaknya ini pegang uangnya, tapi dia nggak langsung pergi, dia perhatikan bapaknya. Nah, lalu bapaknya bentak, ada apa? Lama kali, pergilah. Lalu dia dengan berani bilang gini, Bapak memang manusia egois, kurang ajar kau, kan gitu kan. Marah bapaknya, apa rupanya, ya, melawan orang tua. Tadi pagi aku minta uang jajan 1.000 perak pun nggak dikasih mama, ya. Bukan karena nggak ada uangnya, tapi karena pas-pasan. Dia mikirin kita semuanya. Dengan uang 10.000, dia bisa kasih makan kita siang sama malam. Tapi bapak dengan enaknya suruh saya beli rokok uang 20.000 hanya untuk memuaskan hasrat bapak, mulut bapak, ya. Itu hanya dibakar untuk kepentingan diri bapak sendiri. Bapak itu adalah orang yang egois, ya, orang yang tidak peduli kami, ya. Lalu bapaknya terdiam, ya, dan itu sering terjadi, ya, di keluarga, ya, orang-orang Kristen, ya. Kadangkala seorang bapak nggak langsung pergi pulang ke rumah ketika dia sudah pulang kerja. Ada yang singgah dulu, ya, di pak tertua kalau ada di pedesaan, ya, di daerah-daerah pinggiran, ya. Dia minum dulu di situ, ya. Ada lagi yang anggar jago minuman, bukan hanya dia sendiri tapi bayar teman-temannya segala macam. Ada yang sambil main domino apa segala macam. Karena apa? Ya. Dia rasa pulang ke rumah itu jadi beban. Ya, banyak pertanyaan istri, banyak tuntutan anak ini segala macam. Akhirnya dia habisin waktu di situ. Udah menjelang malam, agak sempoyongan pulang. Nah itu terjadi di banyak keluarga, ya. Belum lagi nanti ketika pulang anaknya bilang, Pak, belum bayar uang sekolah, ini dia marah, dia pukul, dia, ya, beringsakan apa segala macam, ya. Nah itu terjadi loh. Nah anak-anak akhirnya banyak yang luka, ya, banyak mengalami tekanan, depresi, tidak diterima. Akhirnya dia tidak mempunyai identitas di dalam Kristus, tidak punya rasa aman, tertolak, ya. Akhirnya anak-anak lari dari rumah untuk cari tempat pelampiasan, ya. Dia pingin, dia rindu, ya, sesuatu. Akhirnya dia dibapai oleh narkoba, seks bebas, ya, gerombolan-gerombolan begal segala macam, ya. Kenapa? Dia tidak lagi mendapatkan ketenangan, kedamaian di rumah. Padahal sejak zaman Kejadian pasal 128 Tuhan menempatkan
Keluarga itulah bagaikan Taman Eden. Keluarga itulah surga yang pertama harusnya. Keluarga itulah gereja yang terkecil, di mana di sana ada Bapak sebagai gembala, pemimpin, imam, nabi, ditolong oleh sang istri sebagai penolong, sehingga anak-anak mengalami pemulihan, mengalami kasih, mengalami penerimaan, dan akhirnya bisa ketemu Yesus sebagai Bapa yang mulia. Dan akhirnya generasi ini dimuridkan, menikah, melahirkan keluarga ilahi berikutnya, sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Dan ketika dia datang, roh, jiwa, dan tubuh itu terpelihara, mulai di dalam rumah. Ya, itulah gereja terkecil, penggembalaan terkecil. Ya, Tuhan mau itu terjadi. Tuhan mau gereja itu atau keluarga itu sebagai gereja terkecil, itulah ya yang menjadi pusat penggembalaan, pusat amanat agung yang utama. Dari situlah terpancar kemuliaan, terpancar kehidupan, terpancar air ya yang murni. Tapi kalau roh, jiwa, dan tubuh tidak terpelihara, ya akan timbul sesuatu yang sukar, sesuatu yang sulit ya dalam keluarga. Problem, masalah terjadi ya. Maka 2 Timotius 3 ya, coba kita buka ya di 2 Timotius pasal 3 ini. Nah, inilah yang terjadi ya ketika seseorang tidak mengalami pemeliharaan yang benar, penggembalaan yang benar, mulai dari rumah, di gereja, dan segala macam. Saya baca 2 Timotius 3 ayat 1, judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, ini yang terkena ya, yang mewakili cerita saya yang tadi, ilustrasi ya, sebenarnya terjadi itu di keluarga-keluarga ya, terjadi di alam nyata. Seorang bapak yang harusnya tidak egois, tidak mencintai dirinya sendiri ya, tetapi demi istri dan anak-anaknya dia seperti Yesus, berani mati, berani berkorban supaya istri dan anak-anak mengalami terobosan ilahi, mengalami pemulihan. Tapi dia dengan sombongnya, congkaknya suruh anaknya, beli rokok Bapak. Dan ya anaknya dengan ya berani menegur, Bapak itu egois. Ya, hanya untuk kepentingan mulut diri sendiri, uang 20 dibakar gitu aja. Sementara mama tadi berjuang uang 10.000 untuk kita makan makan sore atau makan siang, makan malam. Ya, nih manusia cinta diri sendiri. Ya, mereka membual sombong, ya, menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Nih anak-anak lari dari rumah, buat problem masalah di luar, ketangkap polisi. Yang susah orang tua. Ya, itu dia memberontak. Ya, bikin geng-geng motor, ya, bikin ya geng yang akan tawuran segala macam, menyusahkan masyarakat. Ya, nah ada lagi yang tidak peduli agama. Di ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ada orang yang beribadah, ya. Ini mohon maaf ini ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ya. Tapi ya, beribadah satu gereja, katakan ada 50 sampai 100 orang, ya. Di dalam penyembahan hebat dia menyembah dalam roh dan kebenaran, tapi berkelahi ya dengan keluarga lain yang satu jemaat, ya, tidak cakapan, ya, tidak bisa saling tegur, bahkan saling memfitnah, saling ya menghantam satu sama lain. Itu bisa terjadi loh. Ya, jangankan satu penggembalaan, satu keluarga pun sudah ada ya anak bunuh bapak. Ya, 2 tahun yang lalu tempat kami terjadi. Bapak yang kasar, ya, hanya menyuruh istri, ya, cari uang. Padahal istrinya ini tukang kumpul barang bekas, ya. Ketika sore, mari dulu uangmu, pinjam dulu. Berkali-kali gitu. Padahal bukan pinjam, memang dia paksa. Tapi dia
pakai uang itu, ya nggak banyak, memang itulah uang istrinya, tapi dia paksa, mari, kadang-kadang hanya 20.000 tadi ya, tapi dibawa untuk minum-minum tua apa semua, menghabiskan waktu satu malaman itu. Akhirnya anak ini nggak tahan, dia asap parangnya, dan ketika ya malam orang tuanya udah tidur, bapaknya itu langsung dipancung kepalanya, ya apa lehernya, ya itu terjadi di kampung kami di Pasir Putih ini. Ya, suka mengkhianat, ayat 4. Tidak berpikir panjang, itu dia. Ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Di ayat 2, menjadi hambang uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak, tidak tahu mengasihi dan tidak mau damai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri dan garang, tidak suka yang baik. Nah, saudara, setelah kita teliti, ya kalau dari ya pelajaran tabernakel saudara kita, ya saya lebih dari 20 tahun belajar tabernakel, ya, saya orang tabernakel juga, ya. Ini disebut 18 dosa dasar, ya. Angka 18 ini ya diulik-ulik, ternyata 6 kali 3. Ada 6 kali ya 3. Angka 6 itu kalau 3 kali berarti 6 6 6. Dengan kata lain, ini dosa ya yang berasal dari antikris, yang dari si iblis setan, ya. Kalau dosa-dosa yang seperti itu menyerang roh, ya ada orang kerasukan roh, kerasukan apa itu, ya zaman-zaman dulu udah gampang ditaklukkan, ya. Gereja-gereja akhir zaman sekarang gampang mendeteksi itu, ya. Tapi ketika dosanya ini, ya sombong, itu nggak bisa dideteksi, ya. Orang yang tadi ego diri sendiri, ya kadang-kadang ya orang seperti ini IQ-nya tinggi, seperti ya Rismond tadi yang kita ya tahu sekarang lagi problem dengan roh surya, dokter itu loh, ya secara ilmu ya sekuler dia jago, tapi dia tidak punya pengenalan spiritual, ya tidak punya ya roh pengenalan, sehingga kita nggak tahu entah apa alasannya di balik itu, entah siapa ya yang bayar atau gimana, ya. Yang jelas-jelas orang-orang yang ya berprestasi di Indonesia ini aja diulik-ulik, ya disinggung-singgung. Nah itu kan faktor kejiwaan. Nah ketika kita berhadapan dengan ini, ya bagaimana mungkin amanat agung bisa dimulai lewat tadi keluarga dulu, ya muncul kemana-mana, ya bagaimana mungkin amanat agung itu bisa ya dengan luar biasa dikerjakan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari ya kita tahu kalau kita hubungkan di GKKI secara umum lah, ya. Kenapa ada dualisme kepemimpinan? Ya, dari 18 dosa akhir zaman ini yang buat kerusuhan, yang membuat kehancuran tadi, ya. Ya, sedikitnya 2-3 item dari situ ada terjadi, ya. Kalau orang-orang ya katakanlah jemaat biasa bilang, ini gimana kok egois sekali para pemimpin sekarang, nggak mau damai, ya nggak mau yang baik, nggak mau ngalah, kan gitu kan. Nah tapi ketika kita masuk ke dalamannya lagi, ya itu berbicara tentang visi, ya berbicara tentang bagaimana kita bisa ya mempertahankan visi ilahi yang sudah ditangkap. Karena tidak punya visi dan tidak sama visinya, berantakanlah, ya. Makanya dalam Hosea bilang ya pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kata tidak mengenal Allah itu diartikan tidak punya visi. Ya, visi itu pandangan yang jauh ke depan, pengenalan yang ilahi yang menerobos lintas batas, bisa 20, 30, 40 tahun ke depan. Orangnya sudah mati baru visi itu tercapai. Nah, ketika umat Tuhan nggak punya visi, nggak mengenal Allah dengan benar, ya binasa loh, hancur. Ya, dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, problem utama di dunia ini adalah mau nggak mau gereja harus bisa masuk mendeteksi di tengah-tengah umat Tuhan masalah kejiwaan, ya masalah roh. Ada pengalaman ya di gereja kami, ya ini terjadi 15 tahun yang lalu. Ada seorang ibu kalau menyembah pasti bahasa roh, luar biasa penyembahannya.
ya, wara-wara, segala macam, dan nangis, pasti nangis, ya. Dan suami juga sudah mulai ya mengalami terobosan, sudah mulai main musik. Nah, tapi ya ternyata di rumah sang istri ini ya nggak tahu gimana selalu mendominasi suami, ya. Kadang-kadang uang pun mana dia harus pegang, padahal dia kepala tukang, ya, harus kasih makan anggota segala macam. Nah, akhirnya ya nggak tahu masalah apa, problem apa yang dipendam selama ini, ya, mereka tengkar habis ketika suaminya main musik. Dia di tengah-tengah gereja bilang, turun kau dari situ, ya, jangan gue sama main kau. Wah, kita bingung, ya, udah mau mulai ibadah, dia ada apa. Akhirnya yang nggak tahan, suaminya lari, ya, lari dari rumah meninggalkan sang istri. Dan kita tahu beberapa tahun kemudian si suami akhirnya mualaf, akhirnya nikah dengan perempuan lain, masuk agama seberang, ya. Dan sang istri akhirnya aja terakhir ya kita tahu kabarnya ya, nyesal tapi sudah kena sakit kejiwaan tadi, ya. Nah, itulah yang nggak tergembala, nggak terupgrade, nggak mau datang ya dengan benar kepada Tuhan. Ya, secara lahirnya mereka beribadah tapi memungkiri kekuatannya. Tidak mau tunduk kepada otoritas ilahi dan tidak mau betul-betul mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ya, jadi saudaraku, ya, yang dikasih Tuhan Yesus, apa akibatnya kalau mengalami kepahitan, ya, kejiwaan yang terganggu, ya. Coba kita baca beberapa ayat dulu, ya, di dalam Ayub pasal 10 ayat 1. Ya, ada yang bisa baca Ayub 10 ayat 1? Silakan. Ayub Ya. pasal yang ke-10 ayat yang ke-1. Ya. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Inilah ya kehidupan orang yang mengalami kepahitan di jiwanya. Ya, biasanya orang pahit hati, benci, dendam, dan nggak mau mengampuni. Akhirnya dia bilang, aku bosan dengan hidup ini. Ya, aku mau lampiaskan seluruh hasratku apapun. Akhirnya dia apa? Ya, menghakimi orang, membuli orang, segala macam. Puncak dari ini semua, orang kepahitan itu bunuh diri, bosan hidup. Ya, padahal Yesus bilang, ya, aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi ini kebalikannya. Nah, ini orang yang sakit kejiwaan. Salah satu dari 200 jenis varian itu. Ya, yang digambarkan tadi itu baru 18 besar, 18 besar. Ada orang yang pintarnya ujubillah, ya, dokter, tapi ya suatu ketika ya dia nggak bisa mengendalikan hasratnya, ya, untuk mukul, ya, nggak ada tahu apa alasannya, ya, mohon maaf, seks yang menyimpang, ya, yang nggak wajar, ya. Kalau segi intelektual, doktor apa segala macam, ya. Waktu saya SMA itu di Nomensen, Universitas HKBP Nomensen Medan, ya, ada dosen dokter, istrinya juga dokter S3, tapi membunuh mahasiswanya, ya. Kenapa? Ya konflik kejiwaan tadi, ya. Kalau soal uang, dia banyak uang, suami istri, ya, dokter S3, ya, tapi ada peluang dikit, ya, ada mahasiswinya nggak lulus-lulus, ya, akhirnya menjumpai dia, ya, Pak, gimana, boleh nggak tolong, ya. Oh, boleh, ya, tapi kita jumpa dulu. Tapi jumpanya di hotel, terjadilah transaksi. Tapi kenyataan ada kesilapan, dia nggak lulus juga, ya. Wah, ini si mahasiswa marah dong. Ya gimana nih, Pak? Ya, udah tempat keluar pengumuman. Wah, kalau gitu saya bocorkan gini ya, demi menutup rasa malu, ya dia kerjain, ya, dibungkam, ya, bayar orang lain, ternyata orang itu terbunuh, si gadis, ya. Sebenarnya nggak terlalu unsur kesengajaan, bukan skenario nya, tapi meninggal. Lah, akhirnya polisi ungkap di mana dia terakhir ini dapat. Nah, jadi saudaraku, ada orang yang ya intelijensianya tinggi sekali, IQ-nya, ya, tapi pengenalan rohnya, spiritualismenya sangat miskin. Akhirnya kena kepahitan jiwa, ya.
Dan ini jarang dibicarakan di gereja. Dibicarakan di gereja uang, ya. Amanat agung oke dibicarakan, tapi ya semu. Saya katakan tadi, amanat agung akan susah dikerjakan kalau orang seisi rumah nggak damai, nggak aman, nggak tenang. Ya, orang-orang itu akan bilang, ah boro-boro menjangkau orang lain. Bapakku aja nggak mengasihi aku. Ya, si suami bilang boro-boro menjangkau orang lain. Istriku aja nggak pernah tunduk sama suami. Istri juga bilang gitu. Suami hanya ngomong doang, ya nggak pernah mengasihi aku sebagai istri, menghargai nggak pernah. Ya, nah jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya ini yang terjadi loh. Ya. Lalu apa yang mengakibatkan kehancuran generasi-generasi selanjutnya? Akibat kepahitan-kepahitan, akibat keluarga yang nggak mengalami pemulihan. Nah kita lihat lagi ya satu kisah nyata di alam dunia ini. Ratapan 5 ayat 1. Ya, silakan tolong dibaca lagi Ratapan 5 ayat 1 dan seterusnya nanti. Ya, Ratapan pasal 5. Ratapan pasal yang kelima ayat yang pertama. Ya. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Terus? Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Terus? Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak dan ibu. Kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Sampai kami di situ mengulur. dulu. Ya, sampai situ dulu. Ya, nah ini terjadi di alam nyata sekarang ini. Coba bayangkan, ya. Ada orang, ya, untuk minum aja yang harusnya gratis, ya, ini harus bayar mahal, ya. Zaman nenek moyang kita, opung-opung saya dulu ada di si borong-borong itu mata air mineral yang luar biasa, tinggal tampung bawa pulang. Sekarang kita harus beri air mineral kadang-kadang lebih mahal dari bensin, ya, dan seterusnya. Kenapa demikian? Nah, akar masalahnya ini. Ada orang yang bilang, Tuhan, pandanglah kami. Kami sekarang ini terhina, ngeri kali hidup kami. Kenapa? Ayat 2 bilang gini, milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Ada orang kaya raya, tapi dia nggak menikmati kekayaannya. Dia punya mobil ya, yang harga 2 miliar, tapi yang menikmati itu supirnya. Ya, supirnya pergi jalan-jalan, isi bensin, bawa dia kemana-mana. Dia harus digotong. Ya, digotong ke rumah sakit, naik mobil mewahnya, digotong lagi ke rumah, mau makan aja ditimbang berapa gram. Ya, lalu dia nggak pernah menikmati sesuatu. Kenapa? Ayat 5-nya yang lebih ngeri. Ya, kami menjadi anak yatim, tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Nah, kalau kata seperti janda, ya artinya apa? Ya itu nggak benar-benar janda, tapi seperti janda. Artinya banyak anak-anak hidup di dunia ini nggak punya bapak. Ada bapaknya di rumah itu, tapi nggak berfungsi. Bapaknya tadi seperti itu, Cok, sini kok beli rokok, ya. Padahal anaknya berharap, aduh aku dibully di sekolah, nggak punya jajan 2.000 perak pun nggak bisa. Tapi ketika dilihatnya bapaknya 20.000, beli rokok hanya untuk dihisap sendiri, wah dia ya nikmati istri dan anak-anaknya, makan aja susah, jajan aja susah. Jadi ada bapaknya tapi nggak berfungsi. Artinya sama seperti anak yatim. Anak itu terhilang, anak itu terluka, anak itu nggak ngerti siapa identitasnya. Dia nggak tahu identitasnya yang baru dalam Kristus. Lalu ibu kami seperti janda, nah itu. Ya, dia punya suami tapi suaminya nggak berfungsi, nggak bisa mengayomi, nggak bisa jadi imam, ya. Nah ini terjadi di seluruh keluarga akhir zaman. Kalau di daerah kami, waduh, banyak sekali istri-istri terluka, ada yang sampai bunuh diri loh, berkali-kali datang ya ke gereja didoakan, tapi dia juga nggak mau mengampuni. Akhirnya dia seperti ayat Ratapan tadi, Ayub tadi, bosan dia hidup dengan kemunafikan, suaminya selingkuh, ya. Tapi sama-sama keras, sama-sama salah. Akhirnya anak-anak itu hidup tanpa bapak, nggak punya bapak, atau
punya mama seperti janda. Padahal nggak janda sih sebenarnya, tapi nggak diayomi. Nah itulah gereja sekarang. Dan gereja berlomba-lomba memperkaya diri. Ya, ada gereja, wah sekali ibadah itu 1.007 kali ibadah. Ya, dari mulai jam 6 pagi, ya, lalu jam 9, jam 12 terus sampai malam. Wih, berbondong-bondong orang kayak ke mall segala macam. Ya, tapi apa? Kita tahu benar orang-orang yang tergembala bagaimana, ya, punya selingkuhan, punya ini, tapi aman-aman aja, rasanya sudah yakin masuk surga gitu, ya. Tapi kejiwaannya terganggu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ini fenomena sebenarnya terjadi di GKKI, ya. Gak usah kita jauh-jauh kemana-mana. Problem masalah kejiwaan, masalah hati, ya. Lalu kalau ya gembala yang tulus bilang, kenapa sih kalian pemimpin-pemimpin gak mau ngalah? Damai aja sih. Kenapa sih? Nah itu, ya, persoalannya bukan ya nggak mau damai, tapi visi. Punya nggak kita visi setelah damai? Kalau enggak, balik lagi ke situ. GKKI hanya simbol gereja, ya. Uang yang nggak jelas, entah mau diapain. Ada uang tapi mengerikan, ya. Saya jujur aja belak-belakan, ya. Karena memang kita mau bawa masyarakat, ya, yang kita pimpin, kita gembalakan ke surga, bukan, maaf ya, untuk memperkaya diri kita sendiri, ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya, kita sambung lagi ya. Ketika problem kejiwaan atau problem hati ini terus demikian, terus antar generasi terjadi luka demi luka, omong kosong amanat agung itu, ya. Ada gereja lain bilang tuntaskan amanat agung, apa? Saya tahu benar, ya. Itu hanya bicara proyek, proyek dan proyek. Ada orang sampai ke Singapura, kemana-mana buat, ya, yang namanya seminar amanat agung gereja kami, ya, sekian, ya. Tapi ketika kita tanya betul-betul detail real jemaat-jemaat yang dilayani, ada itu, ya. Nanti dibilang buka pos PI baru, ya, itu dikumpulkan dari gereja lain juga itu. Tapi karena target dari pusat harus terjadi, ya itu, ya. Dan orang-orang misi itu ada namanya rayon khususnya itu untuk misi. Memang itulah proyeknya dan ada miliaran uang di situ harus dikerjakan, ya. Nah, jadi kita kembali ke topik kita. Ketika hati manusia nggak kembali diterobos firman dan roh, ya, itu bagaikan tidak diasuh oleh Tuhan, tidak digembalakan. Hati itu jadi keras, ya. Akibatnya apa? Ya, orang-orang yang sakit kejiwaan. Ya, kita lihat Ibrani 3 ayat 7, ya. Ibrani 3. Ini yang terjadi loh, ya, di dunia dan di gereja. Ibrani pasal 3 ayat 7, silakan. Ya. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Iya, jadi banyak orang-orang dengar firman tapi tetap nggak mau damai, keras hati. Aku pokoknya benci sama istriku, aku benci sama suamiku, aku benci sama papa anu, ya, kata si suami. Aku benci sama ibu anu, kerjanya meleter, kerjanya memfitnah. Nah, terus ada kebencian, itu kekerasan hati, ya, masalah kejiwaan. Ya, kalau kita bilang sebenarnya itu masalah alam bawah sadar, masalah pikiran, ya. Dalam pikiran ini, ya, ada korteks di situ, di itu tempat, ya, kayak Pentium di laptop, tempat menyimpan semua kepahitan. Padahal Tuhan bilang harusnya itu dikeluarkan, dicabut sampai ke akar-akarnya, diselesaikan, ya, mengampuni, menyelesaikan, melupakannya, baru hati itu tenang damai. Tapi ketika keras hati seperti Israel itu, ya, dia bilang berkali-kali Tuhan uji, kasih berkat, kasih jalan keluar, tapi tetap keras hati. Ya, maka Tuhan bilang ayat 10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Yang pertama, orang yang kejiwaannya terganggu, ya, ada 200 tadi variannya, bukan orang gila, ya. Ya, tadi orang yang emosional, nggak terkendali, orang yang hanya, ya, membanggakan diri, sombong, ya, banyak itu loh, ya. Maaf nih, ini mohon maaf sekali lagi. Ada orang yang nggak punya penggembalaan, nggak punya apa, tapi sombongnya minta ampun, ngomongnya hebat sekali, ya. Nah itu masalah kejiwaan loh, hati-hati.
Ya, Tuhan bilang yang pertama nggak kenal jalan Tuhan, nggak ngerti jalan Tuhan. Ketika kita nggak kenal jalan Tuhan, ya Amos tadi bilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita nggak tahu jalan, artinya tersesat. Ya, ada banyak orang tersesat di gereja. Bayangkan di gereja tapi tersesat. Ya, saking hebohnya dunia, ya, katakanlah dunia online, ya, dunia internet, iya, nggak terkendali semua sekarang penggembala. Ya, akhirnya apa? Ayat 11 bilang gini, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka nggak akan masuk ke tempat perhentianku. Artinya nggak masuk ke dalam damai sejahtera sukacita. Kerajaan surga nggak ada. Ya, mereka mengalami kekerasan demi kekerasan. Ya, nah ini yang disebut ada orang-orang ya rohani tapi nggak rohani. Itulah tadi ya 18 dosa dasar. Persoalannya sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari ya kita sedang ya bukan bersandiwara di hadapan Tuhan. Ya, kita memang membawa mau berapa orang pun jemaat kita bukan karena banyaknya. Ya. Tapi ketika kita bawa katakan 10 orang cuma jemaat, ya, tapi jemaat ini yang 10 orang digembalakan dengan benar, hatinya terpelihara, roh, jiwa dan tubuh dipelihara Tuhan. Ya, ada rendah hati, lemah lembut, ada buah roh, ya. Itu artinya 10 orang per 10-10-10-nya tergembala oleh Kristus, oleh firman, menyembah dalam roh dan kebenaran. Prestasinya 100%. Daripada 10.000 jemaatnya, tapi mohon maaf, 500 atau 100 orang pun gak ada yang hidup benar. Ya, kalau dipresentasikan 0, berapa persen itu prestasinya? Enggak ada. Ya, jadi saudaraku, bagaimana caranya supaya ini bisa menyelesaikan, bisa ada jalan keluar? Ya, Maleakhi 4 ayat 6 bilang gini, ya, Maleakhi 4 ayat 6. Nah, ini jalan keluarnya ya supaya kutuk itu enggak terjadi lagi, ya. Kutuk itu tidak terus menimpa generasi, ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya, kita sedang mengalami problem ini, ya. Nah, dikatakan di situ Maleakhi 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi dan hingga musnah. Ya, yang gereja harus selesaikan dan ambil ya jalan, milikilah spirit of son, ya, roh anak itu yang diwakili Yesus. Ya, dia rendah hati, lemah lembut, mau merendahkan nari hati. Miliki spirit of father, hati Bapa. Itu Allah Bapa yang mengutus anaknya. Ya, dia betul-betul mau peduli, bukan seperti ilustrasi tadi, egois hanya untuk diri sendiri dipikirin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini awal dari penyelesaian. Karena orang itu bisa luka dari umur 1 tahun sampai 6 tahun. Karena ibunya nggak berperan. Umur 7 sampai 13 terluka karena bapaknya nggak berperan. Maka 14 sampai 17 itu lingkungannya, teman-temannya yang akan mengisi hidupnya. Kalau hidupnya temannya nggak benar, hancurlah. Ya, maka saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ini yang perlu kita doakan bersama, ya, supaya figur Bapa itu muncul. Ya, kalau kita bicara organisasi kita ini muncullah figur Bapa itu memimpin. Ya, bukan hanya ya masalah target, ya, tapi memang benar-benar ada seseorang yang memang betul-betul berhati Bapa, bisa seimbang. Amanat Agung oke, tapi gereja lokal gimana? Goncang nggak? Ya, saya dapat ya katakanlah bocoran ini, mohon maaf ya, bukan di gereja kita kali ya, tapi ada di satu penggembalaan anaknya aja nggak mau gereja. Bayangkan ya kalau saya itu ya, saya khotbah hebat tapi anakku nggak mau gereja, nggak mau dengar, dan dia di dalam dongkol, banyak kali ngomong cerita banyak kau ya. Kira-kira gitu dia ngomong, mau kemana kita pergi? Mau ngomong amanat agung apa kita? Ya, maka itu jalan keluarnya. Kembalilah periksa hati anak-anak. Supaya anak-anak nggak terluka. Ketika dua-duanya keras hati, anak sama bapak, hancur loh dunia. Ya, gereja hancur. Ya, rumah tangga hancur. Nah, Matius 11 ayat 28 bilang gini, ya. Datanglah padaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya.
Mari datang kepadaku, belajar pada Yesus, supaya kamu mendapat kelegaan. Ya, hati kita lega, aman, ya, mengalami terobosan. Dengan cara apa? Supaya hati kita lega dari beban berat, pikul kuk yang dibasang dan belajar. Belajar lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, jadi Tuhan gak hanya bicara, oh kamu dewasa rohani. Tuhan mau pelihara roh, jiwa, dan tubuh. Dan masalah terberat yang menentang, yang membuat orang gak mau rohani itu masalah kejiwaan tadi. Seorang istri akan susah mau melayani kalau tertekan terus oleh suami. Kalau nggak dapatkan, ya, rasa aman, penerimaan. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya, ini yang perlu kita mempunyai spirit of son, spirit of father, ya, supaya tidak terjadi luka demi luka suami istri jalan sama jalan sini, ya. Memang masih satu rumah, memang masih sama-sama menggembalakan, tapi sudah kering, ya, sudah mengalami, ya, katakanlah, ya, kekeringan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya, biar kita boleh benar-benar berdoa, ya, mohon kemurahan Tuhan, ya, supaya terjadi pemulihan hubungan ini di keluarga, terjadi pemulihan hati, ya. Tuhan bilang kalau kita domba yang tersesat tadi tidak kembali kepada gembala agung, jiwa kita tertekan, ya, tidak mengalami pemulihan, kedamaian. Bahkan gereja akan susah untuk memenangkan orang lain. Ya, biarlah malam ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ya, untuk tidak membuang waktu lebih panjang, ya, intinya Tuhan mau roh, jiwa, dan tubuh kita itu terpelihara sempurna. Apa guna kita hebat-hebat semuanya? Ya, GKKI, ya, punya 5.000 gereja lokal segala macam, tapi secara kejiwaan orang kenal, aku tahunya itu, ya, gembalanya begini-begini. Sebenarnya bukan gila, ya, tetapi ada kejiwaan yang terganggu. Ya, makanya banyak sekali, ya, bisa terdeteksi di grup-grup WA apa, gampang orang mendeteksi itu sekarang, ya. Dulu mulutmu harimau, sekarang jarimu harimau, ya. Dengan jari orang tahu, oh ini sakit jiwa nih, gitu, ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah malam ini, ya, kita betul-betul berharap, ya, GKK ini mau dibawa kemana? Ada nggak visi pemulihan itu? Amanat agung itu bukan hanya penjangkauan, tapi lihat, memang perlu dijangkau, tapi harus digembalakan, diajar firman, sampai roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Biarlah kasih Tuhan terpancar dalam hidup kita, GKKI menjadi harapan dimanapun, Jawa Timur, GKKI bangkit, memulihkan banyak jiwa-jiwa yang terhilang, ya, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, ada banyak orang tertekan jiwanya loh, Bapak Ibu, ya. Ada 200 jenis variannya. Ya, malam ini kita meminta kasih Tuhan itu menghidupkan, kasih Tuhan itu menggembalakan, kasih Tuhan itu memelihara kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat momen saat ini. Terima kasih juga Tuhan, kesempatan boleh hamba berbagi dengan rendah hati dan rasa lemah lembut dan syukur kepada Tuhan. Biarlah kami boleh tetap menyatu dalam doa, dan ada juga saat berbagi seperti ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami rindu Bapa memiliki suatu organisasi yang punya visi ilahi, mengayomi dengan benar, dan berjalan dalam kasih Tuhan. Bukan hanya target, tapi memang benar hati Tuhan mengena, hati Tuhan yang diutamakan. Roh, jiwa, dan tubuh itu dipelihara Tuhan, diasuh, digembalakan Tuhan. Berkati semua yang hadir, berkati juga koordinator doa, Ibu Artati, dan semua ibu-ibu yang sungguh-sungguh memberi hati, dan para suami-suami yang menggembalakan. Biarlah punya spirit father of son, kembali kepada anak-anak, punya hati Bapa, punya pengayoman. Urapi kami semua Bapa, penuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur dalam segala hal, biar kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang agung, kudus, mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan kami kembalikan pada MC atau kepada hati, silakan.